Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pratama Putra Siregar dengan NIP 24074060. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama mesin otomotif. Mesin otomotif adalah mesin yang dapat mengonversi satu energi ke energi gerak yang sangat umum digunakan dalam mengonversi berbagai macam energi bahan bakar, baik berupa bahan bakar padat, cair maupun gas. Mesin otomotif digambarkan sebagai tubuh manusia dan mengonversi bahan bakar menjadi energi di mana terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah kepala silinder atau silinder head. Kepala silinder merupakan bagian atas dari mesin yang berfungsi untuk penutup bagian atas blok silinder. Kepala silinder mempunyai fungsi antara lain tempat dudukan mekanisme katup, tempat dudukan saluran masuk udara dan bahan bakar, tempat dudukan busi. Seperti yang terlihat pada gambar, di kepala silinder terdapat berbagai komponen seperti klep masuk, klep buang, noken as, dan lain-lain. Komponen mesin yang kedua adalah blok silinder atau silinder blok. Blok silinder berfungsi sebagai tempat untuk penggerak torak naik turun dan sebagai tempat proses pembakaran bahan bakar. Blok silinder sendiri terdiri dari satu atau dua buah tabung pada sepeda motor. Namun pada mobil terdapat beberapa tabung silinder yang berfungsi untuk piston naik turun. Komponen mesin yang ketiga adalah piston atau torak dan batang piston atau connecting rod. Piston merupakan komponen yang bergerak naik turun atau bolak-balik di dalam silinder, sehingga terjadi proses langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang, atau dalam siklus motor bakar 4 tak. Dan penggerak piston bolak-balik ini diteruskan ke batang piston. Dan komponen yang berada pada piston dan batang piston antara lain adalah ring piston, pen piston, batang piston itu sendiri, dan piston. Komponen mesin yang keempat adalah poros engkol atau crankshaft. Poros engkol merupakan komponen penghubung antara piston dan batang piston yang bergerak berputar-putar agar piston bisa balik, naik, dan turun sehingga menghasilkan satu langkah kerja. Komponen yang kelima adalah bak engkol atau oil pan. Bak engkol atau oil pan berfungsi untuk penutup bagian bawah, juga berfungsi sebagai bak penampungan oli mesin. Komponen yang keenam adalah katup atau valve. Terdapat pada kepala silinder motor 4 tak. Pada motor 2 tak tidak memiliki mekanisme katup yang berfungsi dan membuka dan menutup saluran masuk atau keluar silinder. Jenis mekanisme katup antara lain adalah overhead valve atau OHV, overhead camshaft atau OHC, dan double overhead camshaft atau DOHC. Komponen utama yang keenam adalah flywheel dan gasket atau packing. Packing berfungsi sebagai perapat sambungan kepala silinder dan blok sehingga tidak terjadi kebocoran oli, gas, maupun air pendingin. Flywheel berfungsi sebagai penyeimbang putaran poros engkol. Dan komponen utama yang terakhir adalah motor listrik. Motor listrik merupakan alat atau mesin konversi energi yang mengubah energi listrik gerak. Energi listrik yang digunakan pada kendaraan berasal dari baterai sebagai sumber energi listrik. Kemudian energi tersebut akan dikonversi atau diubah menjadi energi gerak oleh motor listrik. Komponen motor listrik antara lain adalah 1. Baterai traksi, 2. Inverter daya, 3. pengontrol, 4. motor traksi, 5. put pengisi daya, 6. transmisi, 7. fan venter, 8. baterai tambahan, dan 9. sistem internal pendingin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan jangkalnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.